Pertama, efek keluaran adalah harga barang manufaktur cenderung naik sehingga menurunkan kuantitas yang diminta konsumen. Lalu yang kedua, efek substitusi faktor, yaitu karena modal menjadi lebih mahal di sektor manufaktur, sedangkan produsen di sana menggunakan lebih sedikit modal dan tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan asumsi model keseimbangan umum. Yang pertama, perbedaan selera individu dengan asumsi 5, di mana semua konsumen memiliki preferensi yang sama untuk kedua produk tersebut. Jika tidak, maka perubahan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh perpajakan akan mengubah keputusan pengeluaran total sehingga mengubah harga dan pendapatan relatif. Misalnya, pertimbangkan untuk mengenakan pajak pada modal sektor berkorporasi. Seperti yang telah disebutkan, maka sebagian besar analisis menunjukkan bahwa modal ditransfer ke semua pemilik modal. Dan karena modal seringkali menjadi sumber pendapatan yang relatif penting bagi individu yang berpenghasilan tinggi, pajak akan dikenakan secara bertahap. Lalu yang kedua, yaitu faktor tidak bergerak dengan asumsi 2, yaitu sumber daya yang dapat mengalir dengan bebas antar departemen untuk mencari tingkat pengembalian tertinggi. Namun, karena alasan kelembagaan atau teknis, faktor-faktor tertentu mungkin tidak berubah. Jadi misalnya, jika sebidang tanah dikategorikan untuk penggunaan tempat tinggal, maka tidak dapat digunakan untuk produksi terlepas dari tingkat pengembaliannya. Mempertahankan mobilitas yang sempurna akan sangat mempengaruhi perolehan pajak. Kemudian, yang ketiga, persediaan faktor variabel dengan asumsi 4, yaitu total persediaan kedua faktor ini konstan. Namun, dalam jangka panjang, pasokan modal dan tenaga kerja untuk perekonomian beragam. Membiarkan pertumbuhan dapat sepenuhnya mengubah kesimpulan dari modal statis. Pertimbangkan pajak faktor umum atas modal. Setelah persediaan modal terbentuk, pajak sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun, dalam jangka panjang, karena perpajakan, dana yang disediakan lebih sedikit. Jadi sejauh ini, hal ini telah terjadi, rasio modal tenaga kerja turun, dan tingkat pengembalian tenaga kerja turun. Atau upah turun karena hal-hal yang dianggap sama, modal tenaga kerja menurun, dan karena itu produktivitas juga menurun. Maka pajak umum atas modal akan merugikan tenaga kerja karena waktu kalender yang harus berlalu sebelum tujuan jangka panjang dapat dicapai. Maka dampak jangka pendeknya penting. Di sisi lain, kebijakan yang bijak juga perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang perpajakan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beban kelebihan pajak. Yang pertama pada gambar 15.1, itu berarti konsumsi root atas barley itu diukur pada suatu sumbu horizontal, di mana konsumsi jagungnya itu berada pada sumbu vertikal. Batas anggarannya adalah AD line dengan kemiringan P, garis miring P, dan horizontal mencegat IP3 dengan asumsi root ingin memaksimalkan utilitasnya. Dia memilih titik seperti E di kurva ketidakpedulian I, di mana dia mengkonsumsi B pon barley dan C pon jagung. Andaikan saja pemerintah itu memungut pajak dengan presentase T atas barley, sehingga root menjadi harga sebelumnya dikurangi pajak tidak dibendung karena asumsi kita tentang biaya sosial yang terus-menerus itu secara terpisah-pisah. Pemaksaan pajak itu mengubah atas anggaran root itu sendiri. Perhatikan bahwa pada setiap tingkat konsumsi barley, jarak vertikal antara garis AD dan AF itu menunjukkan pembayaran pajak root yang diukur dalam jagung. Untuk melihat hal ini bisa diperhatikan dengan sejumlah barley B yang tidak sedikit jumlahnya di sumbu horizontal. Dalam artian sebelum pajak itu diberlakukan, root bisa jadi memiliki 2 kg barley atau 1 kg jagung. Akan tetapi setelah membayar pajak itu, jika ia mengkonsumsi B berkilo-kilo pon barley, jagung yang paling banyak yang mampu ia beli akan bernilai lebih tinggi. Oleh karena itu, perbedaan antara C harus menggambarkan jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah yang diukur dalam pon jagung, dan kita dapat mengkonversi penerimaan pajak itu sendiri menjadi dolar dengan mengadakan jarak CAC dengan harga pon jagung atau dengan P. Dan pada gambar 15.2 menunjukkan bahwa bundle yang paling disukai ada di E di kurva ketidakpedulian I, dalam artian di mana konsumsi BZ itu dikonsumsi jagung adalah C, dan tagihan pajaknya adalah jarak vertikal yang terkait antara AD dan AF. Jelas, root itu akan menjadi lebih buruk di E daripada di C, namun di setiap pajak akan menempatkan dia pada kurva ketidakpedulian yang lebih rendah. Oleh karena itu, untuk menentukan sebuah variasi atau kurva, mengubah kurva AD atau garis AD ke dalam
kurva ketidakpedulian itu, jumlah kita harus bisa menggeser AD dengan artian dengan jumlah yang sama. Sedangkan pada gambar 15.3 itu, garis anggaran HI itu harus sejajar dengan kurva I, dan jarak vertikal antara AD dan HI itu adalah variasi yang sama. Dalam artian root tidak peduli dengan dolar atau pajak pada kurva 15.3. Kelebihan beban dari pajak barley adalah verifikasi utama dari Barte dengan memperhatikan bahwa sebuah variasi yang setara melebihi pendapatan pajak barley dari GE. Untuk melihat mengapa hanya mengamati saja garis GN, karena keduanya mengukur jarak antara baris paralel AD dan HI. Oleh karena itu melebihi GE antara jarak GE dan EN itu hasilnya akan sangat banyak. Ini berarti bahwa pajak barley membuat root lebih buruk atau lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya melebihi pendapatan root itu sendiri. Anggaran dalam bentuk gambar 15.3 yang merupakan batas untuk ketidakpedulian pada titik E memuaskan kedua kriteria ini. Jika dilawan oleh garis anggaran ini, maka konsumsi root pada B dan pon barley pada C pon jagung itu hasil pendapatannya dari pajak sum adalah jarak vertikal antara E dan batas anggaran sebelumnya, ME, itu akan menunjukkan bahwa variasi yang sama dari kurva ketidakpedulian I itu akan membuat pajak sum hanya omong kosong atau nol pada paralel dari garis anggaran, karena hasil dari pajak sum yang sama dengan variasi yang setara itu tidak memiliki beban yang berlebihan. Singkatnya, pajak gabungan yang membuat root berada di kurva ketidakpedulian yang sama itu dengan pajak barley menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi pemerintah. Sebaliknya, jika kita membandingkan pajak gabungan dan pajak barley yang menambah pendapatan yang sama, maka pajak gabungan ini akan membuat tinggi keadaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak berlebih terhadap kurva permintaan. Pemungutan pajak yang melebihi jumlah minimum akan melanggar hak milik sehingga dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Interpretasi tersebut sangat bergantung pada gagasan surplus konsumen dengan perbedaan antara berapa jumlah yang harus mereka bayarkan. Surplus konsumen dapat diukur dengan menggunakan kurva permintaan, sehingga dapat diasumsikan bahwa biaya marginal jelas akan mengalami konstan pada P0, sehingga kurva penawarannya adalah horizontal dalam keseimbangan Q1 merupakan barang yang akan dikonsumsi. Misalnya, pajak pada tingkat presentase T yang dimana akan dikenakan jelas sehingga akan terjadi harga baru, maka kurva penawarannya 1 plus P0 akan dikaitkan dengan kurva penawaran. Kelebihan pajak komoditas dapat menyebabkan surplus konsumen terkulai oleh garis GFIH, tetapi hanya akan meningkatkan garis GFDH, sehingga dalam penerimaan pajak perbedaannya adalah garis FID merupakan pajak berlebih dari pajak, sehingga dapat diasumsikan bahwa garis DB adalah garis permintaan barang, di mana barang yang diinginkan itu Q1 dengan PB atau biaya marginal secara konstan, sehingga garis penawarannya berada di SB. Ketika permintaan barang dikenakan pajak, maka harga naik ke PB 1 plus TB sehingga kuantitas akan bergeser ke Q2. Penentuan pajak berlebih adalah di titik GFIH, di mana titik GFDH adalah beban pajak barang yang sebenarnya dan FID adalah beban pajak berlebih. Distorsi yang sudah ada sebelumnya. Analisis ini mengasumsikan bahwa tidak ada distorsi pada perekonomian selain pajak di bawah pertimbangan. Pada kenyataannya, ketika pajak baru diberlakukan, sudah ada diskon lainnya, seperti tortions, monopoli, eksternalitas, dan juga pajak yang sudah ada sebelumnya. Hal ini tentunya akan mempersulit analisis dari kelebihan beban. Misalnya, konsumen akan menganggap GIN dan RUM sebagai pengganti. Misalkan RUM itu lebih jauh saat ini sedang terjadi kenaikan pajak, maka akan menciptakan segitiga beban berlebih pada gambar 15.5. Baik, saya Nana Asifah Luma akan menjelaskan pajak diferensial untuk input. Pendapatan tenaga kerja dikenakan pajak dengan aturan tarif yang sama, dimanapun tenaga kerja itu disediakan. Misalnya, karena adanya pajak penghasilan modal yang digunakan di sektor korporasi menghadapi tarif yang lebih tinggi daripada modal di sektor non-korporasi. Jika seseorang melakukan pekerjaan rumah tangga, berpenghasilan yang tinggi tidak dikenai pajak. Di sisi lain, jika individu yang sama bekerja di pasar, akan dikenakan pajak penghasilan dan gaji. Untuk mengukur biaya efisiensi, perhatikan gambar di bawah ini sebagai berikut. Pada gambar 15.8, alokasi uang antara pekerjaan rumah dan pekerjaan pasar, jarak horizontalnya 0,0, mengukur jumlah total tenaga kerja yang tersedia untuk masyarakat. Individu mengalokasikan tenaga kerja antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pasar, sehingga nilai produk marginal tenaga kerja sama di kedua sektor yang terjadi pada H.
Bagaimana alokasi tenaga kerja ditentukan? Alokasi tenaga kerja antara kedua sektor ditentukan individu mengalokasikan waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan pasar untuk memaksimalkan total pendapatan mereka. Jika tidak, akan memungkinkan bagi orang untuk merelokasi tenaga kerja antara sektor yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Contohnya, jika nilai produk marginal adalah S10 dan tarif pajak 25%, maka tarif upahnya hanya S7,50. Berarti menurunkan setiap titik pada FMP MKT sebesar T%, seperti diilustrasikan pada kurva 15.9 berikut. Pada gambar 15.9, kelebihan dari beban perpajakan yang berbeda dari input pajak atas upah pasar pada tingkat T menurunkan tingkat upah dari VMP MKT ke 1 min T. VMP MKT akibatnya orang mulai khawatir di pasar dan lebih banyak di rumah, sehingga yang menggerakkan ekonomi ke HT adalah ABE. Untuk mengukur kelebihan beban, kita harus menganalisis gambar 15.9 di atas sebagai akibat dari eksodus tenaga kerja dari pasar. Nilai output turun sebesar A, B, C, D dan area di bawah VMP MKT antara H dan HT. Oleh karena itu, masyarakat keluar area A, B, C, D dikurangi area A, E, C, D atau segitiga ABE merupakan kelebihan beban pajak. Ala segitiga ini hanyalah ukuran potongan pajak W2 min 1 min TW2 atau TW2. Semakin besar perubahan alokasi tenaga kerja delta H dan semakin besar potongan pajak TW2, semakin besar beban berlebih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus dengan mengambil judul Analysis of Factors Affecting Taxpayer Complications Case Study of Personal and Taxpayers Agency in Jambi City Region. Di dalam studi kasus ini membahas tentang yang pertama yaitu tax amnesty. Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu tentang tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kebutuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakannya. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban berpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Yang keempat yaitu pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kebutuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kebutuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Dan yang terakhir yaitu tentang sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kebutuhan wajib pajak. Karakteristik penting pelaporan keuangan yaitu ketetapan penyampaian waktu pelaporan keuangan atau timeless. Laporan keuangan yang diberikan tepat waktu mengurangi resiko yang ketidaksesuaian di dalam penafsiran informasi laporan keuangan. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mewakili teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada materi yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.